Halo teman-teman semuanya, kami dari kelompok 7. Kami di sini akan mempresentasikan tugas statistika bisnis kita, yaitu materinya tentang pengaruh diet terhadap penurunan berat badan. Sebelum kita masuk ke sesi presentasi, alangkah baiknya jika kita perkenalan terlebih dahulu. Yang pertama yaitu ada Ranti, yang kedua ada Levira, ketiga ada Puput, keempat ada Adila, dan yang kelima Elvina, yaitu saya sendiri. Oke teman-teman, kita masuk ke latar belakang. Dalam masyarakat modern saat ini, perhatian terhadap kesehatan dan penampilan fisik semakin meningkat. Salah satu masalah yang sering dihadapi adalah kelebihan berat badan atau obesitas. Nah, yang dapat berkontribusi dalam risiko kesehatan yang serius seperti jantung, diabetes, dan masalah kesehatan lainnya. Oleh karena itu, banyak individu berusaha untuk menurunkan berat badan dengan berbagai metode termasuk diet. Oke teman-teman, kita masuk ke diet terlebih dahulu. Diet adalah pengaturan pola makan dengan tujuan untuk mengontrol asupan kalori dan nutrisi tertentu agar berat badan menjadi lebih seimbang. Nah, tujuan utama dari semua diet tersebut adalah menghasilkan defisit kalori, yaitu mengonsumsi lebih sedikit kalori daripada yang dibakar oleh tubuh, sehingga menyebabkan penurunan berat badan. Ada tujuan. Yang pertama, menjelaskan pengaruh diet terhadap berat badan selama periode 6 bulan. Lalu yang kedua ada menyelidiki tentang mengikuti diet yang menghasilkan defisit kalori yang akan menyebabkan penurunan berat badan yang signifikan selama periode 6 bulan. Lalu selanjutnya ada menganalisis data dengan menggunakan metode statistik untuk mengidentifikasi perubahan berat badan yang signifikan selama periode 6 bulan. Lalu yang terakhir ada menganalisis tahapan-tahapan diet guna menurunkan berat badan. Lalu selanjutnya ada rumusan masalah. Yang pertama, apa pengaruh diet terhadap perubahan berat badan selama periode 6 bulan? Lalu selanjutnya, apakah dengan mengikuti diet yang menghasilkan defisit kalori akan menyebabkan penurunan berat badan yang signifikan selama periode 6 bulan? Selanjutnya yaitu adalah tentang metode penelitian. Yang pertama yaitu jenis data. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan data primer. Nah, data primer ini adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung di lapangan oleh peneliti dari orang yang bersangkutan. Data ini dikumpulkan melalui Google Form yang dimana kami menyebarkan kuesioner melalui sosial media kami. Nah, hal ini membuat keefektifan dalam penyebaran kuesioner dan penghasilan data. Yang kedua yaitu skala pengukuran data. Skala pengukuran data dalam penelitian ini adalah rasio, yang dimana peneliti ini mencari perbedaan variabel 1 dan variabel 2 atau sebelum atau sesudah. Skala pengukuran ini memungkinkan untuk melakukan semua jenis perhitungan dan menarik kesimpulan pasti. Lalu yaitu jumlah variabel dalam penelitian ini ada dua, yaitu sebelum melakukan diet dan sesudah melakukan diet. Nah, peneliti mencoba untuk meneliti apakah terdapat perbedaan setelah dan sebelum melakukan diet. Untuk jumlah sampel kami yaitu ada 30 responden. Selanjutnya yaitu teknik pengumpulan data, yang dimana pengumpulan data dalam penelitian ini adalah menggunakan kuesioner. Nah, menurut Sugiono, angket atau kuesioner adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pertanyaan tertulis kepada responden untuk dijawab. Nah, selanjutnya yaitu alat uji. Alat uji dalam penelitian ini adalah parity test. Nah, parity test adalah uji beda dua sampel berpasangan. Sampel berpasangan merupakan objek yang sama tapi mengalami perlakuan yang berbeda. Menurut Widianto, Pirate Sample Test merupakan suatu metode pengujian yang digunakan untuk mengkaji keefektifan perlakuan ditandai adanya perbedaan rata-rata sebelum dan sesudah melakukan diet. Sebelum data diolah, maka uji yang pertama dilakukan adalah uji normalitas. Penggunaan statistik parametrik mensyaratkan bahwa data setiap variabel yang ada akan dianalisis distribusi normal. Oleh karena itu, sebelum pengujian hipotesis, harus dilakukan pengujian normalitas data. Hal ini bertujuan untuk mengetahui apakah data berdistribusi normal atau tidak. Dalam penelitian ini, untuk mengetahui apakah data berdistribusi normal atau tidak, yaitu menggunakan uji Shapiro-Wilk. Uji Shapiro-Wilk ini merupakan uji jika data kurang dari 100 responden.
Maka dari itu, dalam penelitian ini menggunakan uji ini dikarenakan responden dalam penelitian ini sejumlah 30 responden. Selanjutnya, metode Pear test yang baik adalah berdistribusi normal dan mendekati normal. Suatu distribusi dikatakan normal jika taraf signifikasi lebih besar dari alfa yaitu 0,05. Sedangkan jika taraf signifikasi kurang dari 0,05, maka distribusinya tidak normal dan data tidak bisa diolah menggunakan uji Pearson test. Berikut data dari uji Shapiro-Wilk tertera pada tabel di bawah ini. Nah, pada penelitian ini uji normalitas dianalisis menggunakan SPSS, di mana HO atau H0 data berdistribusi normal dan HA data berdistribusi tidak normal dengan alfa 0,05 dan signifikasi 0,12 lebih besar dari alfa, maka HO diterima. Dari hasil di atas dapat diketahui bahwa nilai alfa adalah 0,05 dan nilai signifikasi adalah 0,12. Karena signifikasi lebih besar dari alfa, maka dapat disimpulkan bahwa data berdistribusi normal. Setelah data dinyatakan berdistribusi normal, maka dilanjutkan dengan tahap berikutnya yaitu uji Pearson sample fit test. Setelah melalui uji normalitas, maka langkah selanjutnya yaitu uji hipotesis. Nah, uji hipotesis yang digunakan dalam penelitian yaitu uji Pearson sample test. Nah, kenapa sih menggunakan uji Pearson test? Karena uji Pearson sample test ini berasal dari dua variabel yang saling berhubungan. Nah, data dalam penelitian ini juga menunjukkan dua variabel yang berhubungan. Nah, tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat apakah terdapat perbedaan rata-rata antara dua sampel yang saling berpasangan. Maka dari itu, kedua sampel harus memiliki jumlah yang sama atau berasal dari sumber yang sama. Nah, hipotesis dalam penelitian ini adalah yang pertama hipotesis nolnya atau HO. Nah, rata-rata responden yang melakukan diet selama 6 bulan tidak berpengaruh terhadap berat badan. Yang kedua yaitu hipotesis alternatifnya. Rata-rata responden yang melakukan diet selama 6 bulan berpengaruh terhadap berat badan. Nah, dasar pengambilan keputusan dengan membaca nilai SIG yang terdapat pada output pada SPSS. Yang pertama, jika SIG lebih besar dari 0,05 maka HO diterima, maka berarti tidak ada pengaruh diet terhadap berat badan yang dilakukan responden. Lalu jika SIG kurang dari 0,05 maka HO ditolak, HA diterima, maka berarti ada pengaruh diet terhadap berat badan yang dilakukan responden selama 6 bulan. Lalu setelah dianalisis dapat dikatakan bahwa ada perbedaan yang signifikan berat badan sebelum dan sesudah melakukan diet selama 6 bulan. Nah, perbedaan ini dapat dilihat dari SPSS di mana rata-rata pada saat sebelum melakukan diet adalah 51,0333 dan rata-rata setelah melakukan diet sebesar 49,667. Nah, hal ini terbukti jelas bahwa dengan melakukan diet, maka berat badan akan mengalami sebuah penurunan berat badan. Nah, selanjutnya, berdasarkan uji Pearson sample correlation menunjukkan bahwa nilai signifikasi sebesar 0,00 di mana SIG lebih besar daripada 0,00. Berarti antara sebelum dan sesudah memiliki hubungan atau adanya hubungan yang signifikan. Lalu, berdasarkan tabel Pearson sample t-test menunjukkan bahwa adanya perbedaan yang signifikan antara hasil sebelum dan sesudah melakukan diet. Untuk menentukan taraf signifikan, jika signifikasi lebih besar dari 0,05 maka HO diterima. Jika signifikasi kurang dari 0,05 maka HO ditolak. Pada hasil penelitian dapat dilihat bahwa SIG 0,01 maka lebih kecil daripada 0,5 maka HO ditolak dan HA diterima. Maka adanya perbedaan saat melakukan diet. Berdasarkan hasil penelitian dari pembahasan di atas menunjukkan bahwa adanya pengaruh sebelum dan setelah melakukan diet yang dimana diet ini mempengaruhi berat badan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa ada pengaruh secara signifikan antara sebelum dan sesudah melakukan diet. Selain itu, hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa strategi diet ini dapat mempengaruhi penurunan berat badan dan penelitian ini menunjukkan bahwa dalam penerapan diet ini membantu menyusun tahap-tahap dalam melakukan program diet.
Di sini ada 6 tahap. Yang pertama yaitu dengan cara menghitung kebutuhan kalori. Dalam menjalani diet sehat, yang paling penting dan utama adalah menghitung kebutuhan kalori harian. Karena kebutuhan kalori setiap orang itu berbeda-beda. Jika aktivitas fisik harian kita tinggi, maka harus lebih memperhatikan kebutuhan kalori dibanding dengan yang jarang beraktivitas fisik secara teratur. Selanjutnya, untuk tahapan yang kedua, yaitu dengan mengatur porsi makan. Nah, diet seringkali diartikan sebagai tidak makan seharian, padahal hal itu bukanlah diet yang sesungguhnya. Diet ini adalah makan secukupnya, tidak berlebihan, yang dapat terjadi penumpukan energi tak terpakai yang bisa menjadi lemak. Tahapan yang ketiga yaitu makan sebelum merasa lapar. Jadi seseorang yang melakukan diet maupun tidak diet harus melakukan tahapan ini, dikarenakan kebiasaan menahan lapar dapat membuat orang sulit untuk fokus mengkonsumsi makanan yang lebih bergizi. Selanjutnya yaitu tahapan yang keempat adalah makan dengan perlahan, yaitu mengkonsumsi makanan secara perlahan akan membuat makanan yang masuk lebih sedikit dari biasanya. Perlambat durasi makan hingga 20 menit sampai otak menerima sinyal kenyang. Dengan begitu, bisa menjaga dan mengurangi porsi makan. Selanjutnya, tahap yang kelima, yaitu adanya konsumsi air putih sebelum makan. Air putih sangat penting dalam kesehatan dan memiliki peran penting untuk tubuh. Karena untuk memenuhi cairan, air putih juga dapat membantu mengeluarkan racun-racun dalam tubuh secara alami melalui air seni atau keringat. Nah, selain itu, air putih juga dapat membantu sistem pencernaan agar bekerja lebih baik dan efisien untuk mengolah makanan. Yang terakhir, tahap yang keenam yaitu usahakan selalu sarapan. Karena sarapan adalah hal terpenting dalam melakukan diet. Karena sarapan akan memberikan energi pada tubuh untuk melakukan aktivitas dan sarapan akan membantu diet lebih cepat. Hal ini akan mengurangi keinginan Anda untuk ngemil. Kelompok kami menarik kesimpulan bahwa data penelitian ini telah memenuhi uji normalitas yang dimana data tersebut telah berdistribusi normal. Nah, data tersebut juga tersignifikasi dengan uji variety test yang dimana data tersebut telah memenuhi standar badan selama 6 bulan. Nah, penelitian ini juga dapat menyusun berbagai tahapan dalam diet. Berdasarkan penelitian yang kelompok kami telah lakukan, ada hubungan positif antara sifat berhati-hati dengan perilaku menurunkan berat badan, sedangkan untuk kepribadian keterbukaan pada pengalaman, sikap menyetujui dan neurotisme tidak menunjukkan adanya hubungan. Nah, pada perilaku menurunkan berat badan ini tergolong cukup. Sekian kesimpulan dari kelompok kami. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.